Itu. Coba baca terus. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita damai sejahtera berdoa, Tuhan akan menjawab doa. Tetapi kalau pikiran kita kacau balau, tidak ada ketenangan, bagaimana Tuhan mendengarkan? Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Siapa sih tidak ada masalah persoalan? Di saat ketenanganlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terus, Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. luar biasa ini firman Allah. Ini firman yang hidup, yang berkuasa. Dia hidup. Pertanyaannya, saya aja yang kurang percaya dengan Bapakku. Itu, makanya kita harus minta kepada Tuhan, tambahkan iman percaya. Nah itu sekarang doa saya terus nggak pernah itu lupa. Tuhan tambahkan iman percaya saya, supaya kita percaya kepada firman. Jadi kalau kita berdoa, didengarkan. Asal jangan tarik ke minggu yang lalu, Yesaya 59. Karena dosa adalah penghambat. Kalau kita melakukan dosa, ya nggak ada sejahtera. Tapi kalau kita hidup benar, itu Pak Raja Daud, ya, dalam kitab Mazmur, aku hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga dia terus mengalami damai sejahtera. Jadi dimanapun kita berada, entahkah di tengah-tengah orang fasik di tengah dunia, tetap kita mengalami damai sejahtera. Asal kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Iya. Terus, Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, memulihkan ekonomimu. Tidak hanya memulihkan semuanya, dia akan memulihkan kita. Asal damai sejahtera itu terus kita pelihara, supaya kita bisa tenang berdoa, tenang beribadah, tenang memuji Tuhan. Terus, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah bercerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah mengumpulkan. iya, sampai di sini. Mari kita buka tema. Ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini janji Bapa. Ini perkataan Tuhan Yesus yang waktu dia masih di bumi sebelum naik ke surga. Jadi kalau kita berkata damai sejahtera, itu harus sudah kita miliki. Ya, coba kita buka ayatnya. Ya, baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Haleluya. Terus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu kita punya Roh Tuhan. Jadi tidak ada orang berkata aku tidak damai sejahtera, itu perlu diuji. Ya, terus, Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. diberikan kepadamu. Terus, Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh. tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah ini, ya, jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita ragu, nggak perlu kita bimbang. Kita sudah punya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Itu janji Tuhan. Nah, bagaimana kita memelihara damai sejahtera ini sekarang? Supaya terpelihara. Karena kalau hidup kita kacau balau, nggak mungkin damai sejahtera. Nggak mungkin. Ya damai sejahtera di dunia. Itu saya dulu sebelum bertobat, sukacita dunia. Sukacita dunia membawa kebinasaan, tetapi sukacita dari surga damai sejahtera membawa kepada kekekalan. Nah, ini nanti ada 4 hal. Bagaimana kita memelihara damai sejahtera itu yang dari Allah Bapa kita, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kita memelihara? Coba buka
Bagaimana caranya agar kita tetap hidup dalam damai sejahtera? Ini akan saya bagikan ada 4 poin. Ya. Yang pertama, Yang pertama, simpan firman dalam hatimu. Itu yang menjadi senjata kita. Ya, dibaca firman, simpan di dalam hati. Oh ini karena ini kesukaan saya. Jadi kalau kira-kira mulai menghimpit kekhawatiran, itu firman ku simpan. Yang tersimpan itu ku renungkan. Supaya tetap damai sejahtera terpelihara. Ya kalau kita nggak simpan firman Tuhan, main pikiran, ya itu main kekhawatiran. Terjadilah persungut-sungutan, terjadilah komplain kepada Tuhan. Karena tidak simpan firman. Ya, karena firman itu roh. Yesus itu adalah roh. Ya, firman itu adalah roh. Kita harus simpan itu firman yang kita baca. Makanya saya anjurkan setiap hari baca Alkitab, disimpan dalam hati. Supaya kita, karena itu makanan damai sejahtera adalah firman. Makanan roh adalah firman. Simpan firman Tuhan dalam hati. Ini kesukaan Raja Daud, menyimpan firman dalam hatinya dan merenungkan seperti Yosua. Makanya dia berhasil. Bagaimana Yosua berperang? Ya, ya bukan tidak banyak tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Ya, tapi dia suka merenungkan firman Tuhan, makanya dia berhasil dan beruntung. Jadi kalau orang tidak simpan firman Tuhan, ya kekhawatiran lagi menghimpit. Rasa ketakutan. Nggak ada duit hari ini, pikiran, bukan firman yang direnungkan. Ya, kalau kita menganggur, renungkan itu firman. Jadi kalau saya menyampaikan ini, bukan hanya saya menyampaikan saja, karena saya sudah mengalami dari sejak saya dibaptis tahun 2004, kesukaanku merenungkan firman Tuhan. Nggak ada duit, ku renungkan firman Tuhan. Diledek orang, ku renungkan firman Tuhan. Ada firman banyak. Ketika dicaci, firman Tuhan yang ku renungkan. Itulah senjata hidup kita. Coba, buka. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan. Simpan itu firman. Supaya kita kuat. Apapun masalah kita, persoalan kita, simpan itu firman. Jangan aja disimpan, renungkan setiap hari di mana pun kita berada. Supaya kita lurus sampai kepada kegagalan. Yosua 1:8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Ya, ketika disimpan, renungkan siang dan malam. Jadi kalau orang hanya merangan-angan, hidup untuk besok ini, ya bukan kita nggak bisa berpikir. Tapi biar kita dibantu firman Tuhan itu, supaya kita jangan tergeletak. Karena dunia itu semakin jahat. Lihat masa-masa kesulitan yang sekarang. Kalau kita nggak kuat dengan firman, bisa jatuh. Nah, jadi kalau kehidupan saya dulu sebelum bertobat, bukan firman yang kurenungkan. Nggak ada duit, mulai pikiran main. Jadi kita sudah di rumah Tuhan, dari kegelapan menjadi terang. Itu yang pertama. Nah, saya minta kita jemaat di tempat ini, semua kita punya masalah. Semua, tidak ada orang tidak ada masalah. Renungkan itu firman Tuhan supaya kita kuat. Pak, udah kurenungkan. Ya memang itu tugas kita. Sampai kapan direnungkan? Seperti Yosua, sampai kepada tanah perjanjian, dia terus merenungkan firman Tuhan. Sampai kita dijemput Tuhan, kita renungkan itu firman supaya ada mujizat. Saat kalau nggak ada duit, nah ini yang Bapak renungkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu punya duit,
ada tidak. Itu yang saya dapat. Saya kalau dihina orang, dicacat, ya memang sudah ada ayatnya, kamu kan diejek. Ya, saya kalau dibenci orang, ya saya lawan. Ya, Yohanes 16, kamu akan dibenci. Udah ada ayatnya. Itulah merenungkan supaya kita lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu belajar bersyukur. Kalau orang punya duit bersyukur, itu belum hal-hal yang biasa. Ya. Nah itu ketika ke rumah kami dulu, 17 bocor. Saya kan sudah sering kali saya saksikan. Ya. Itu Bapak belum menggembalakan. Si Rika pulang dari pekerjaan dari sekolahnya. Si Emma saya dikit dia ke panti. Ini karena nggak mampu. Apakah Tuhan tidak memberkati saya? Padahal saya sudah melayani. Itu yang saya syukuri, selalu bersyukur saya sudah ditangkap Tuhan. Itu saya syukuri dulu. Hidupku bertobat, itu mujizat bagi saya. Mau saya dirubah Tuhan. Jadi kita harus dirubah dulu pola pikir kita. Cara pikir, cara harus dirubah, dibentuk dulu. Baru diberkati. Katakan baru diberkati. Selalu bersyukur. Ya, apapun kata manusia kan selalu bersyukur. Kan ada pujiannya kan, selalu bersyukur. Tadi saya bilang sama Priscilla, kau kok lama banget kau kerja? Enggak kerja, dulu kau kerja, kau banyak berdoa, banyak merenung firman Tuhan, banyak kau menyembah, saya bilang. Tidak ada Tuhan yang kelaparan. Kalau sampai 3 tahun kita kelaparan, perlu kita dicek. Ya itu kan Mazmur 37. Orang-orang benar itu kan kitab Amsal. Ya maksud saya kalau diberkati bukan berkelimpahan, minimal kita makan, itu berkat kita. Asal ada makan cukup. Tapi kalau sempat kita kelaparan, perlu kita periksa diri kita. Perlu saya periksa. Ada apa kekurangan saya? Kita harus mau dikoreksi Tuhan. Haleluya. Itu bocor 17 rumah saya. Ya. Kepada siapa saya mengadu? Kalau dulu sebelum saya bertobat, kalau nggak ada duit, pergi ke keluarga pinjam. Nah, setelah saya bertobat, saya pantangkan meminjam. Haleluya. Kenapa? Ya Tuhan kita kan kaya. Tuhan kita hebat. Kalau hanya perkara makan saja, masa Tuhan biarkan? Saya melihat jemaat ini semua diberkati. Wajah-wajahnya masih segar-segar. Ya, pasti di sini tadi pagi ada di sini yang tidak sarapan. Pasti kita udah sarapan. Ya itu kan berkat secukupnya. Kita syukuri. Bersyukur, belajar kita bersyukur. Kalau kita belajar bersyukur dalam keadaan apapun yang terjadi, Tuhan angkat jempol. Nah ini berarti bisa, anakku ini bisa kulatih ini. Kita kan sedang dilatih Tuhan. Jangan kalau ada duit. Nah mulai kita ini, Tuhan juga melatih kita. Ketika ada duit, bagaimana respon kita? Ketika tidak ada duit, bagaimana tindakan kita? Ketika ada duit, datang ke gereja. Enggak ada duit, maukah kita jalan kaki? Kita sedang diuji. Kami sampai ke Gembala dulu, 2 semalam waktu kami di Petani, di Hero itu di Kalimalang. Naik bis, itu tahun 98, belum ada angkot. Naik bis, berangkat jam 11, pulang jam 3. Naik bis, ngeluarin ongkos tadi.